Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Ratu Klulut dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang koloni Itama. Jadi banyak yang diperdebatkan karena koloni Itama ini banyak jenisnya ya. Ada Itama Sumatera, kemudian ada Itama Jawa, dan ada lagi juga itu ada Itama Bakeri ya. Jadi lebih bagus mana di antara jenis-jenis tersebut ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Jadi untuk koloni Jawa ini sebenarnya koloni Itama Jawa maksudnya ya. Koloni Itama Jawa ini kalau di Sumatera ini sebetulnya banyak juga ya. Tapi saya kurang tahu kenapa banyak yang menyebut itu adalah Itama Jawa ya. Dan untuk perbedaannya Itama Jawa dan Itama Sumatera ini memang sedikit ada perbedaan, dan kita akan langsung saja kita akan melihat ini Itama Sumatera ya. Nah, ini Itama Sumatera. Jadi untuk Itama Sumatera ini memang untuk ukuran tubuhnya agak sedikit lebih kecil sedikit, hanya sedikit ya teman-teman. Jadi biasanya sulit untuk membedakan ya antara Itama Jawa dan Sumatera. Ini sulit untuk dibedakan bagi yang pemula ya, karena selisihnya sangat tipis sekali. Dan untuk Itama Sumatera ini memang ukuran tubuh dan kita lihat dari segi warnanya, memang Itama Sumatera ini hitamnya tidak mengkilat ya, dan perutnya agak kecil sedikit dibanding Itama Jawa. Nanti kita akan lihat ke sana ada Itama Jawa ya. Ini Itama Sumatera. Nah, teman-teman, ini adalah Itama Jawa ya. Kalau yang ini Itama Jawa, memang kalau di video ini memang sepertinya sama saja ya, sulit untuk kita bedakan. Untuk warna tubuhnya ini Itama Jawa ini sedikit agak mengkilat ya hitamnya, berbeda dengan Itama Sumatera tadi. Nah, ini perbedaannya. Dan untuk masalah produksinya, produksi madunya teman-teman ya, sebetulnya Itama Jawa dan Sumatera ini sama saja ya teman-teman ya. Jadi produksinya sama-sama bagus. Dan ini juga Itama Jawa ya teman-teman ya. Bisa kita lihat hitamnya memang agak sedikit mengkilat ya. Namun untuk produksi madunya ataupun perkembangannya mana yang lebih cepat, kalau menurut Ratu Klulut, menurut saya sendiri ya teman-teman, ini sebetulnya sama saja. Karena apa? Karena Itama Jawa itu memang kadang-kadang ada yang lambat memang untuk perkembangan madunya. Kemudian untuk Itama Sumatera ini juga ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi untuk masalah produksi madunya ini sebetulnya sama saja. Nah, tidak ada bedanya ya. Tergantung koloninya itu ya. Jadi menurut saya sendiri teman-teman ya, tidak usah kita pusing-pusing untuk memikirkan mana yang lebih bagus, koloni Itama Jawa ataupun Itama Sumatera teman-teman. Karena semua itu sama saja teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi koloni itu tidak tentu teman-teman ya. Jadi ilmu lebah ini tidak bisa dipatenkan. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, Itama Jawa ini memang ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian untuk Itama Sumatera bagaimana? Sama saja. Untuk koloni Itama ada yang cepat, ada yang lambat juga. Dan seperti yang kita saksikan sekarang ini ada Itama Sumatera ini teman-teman. Jadi sebetulnya sama saja teman-teman ya. Ini koloninya nyerang. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing memilih koloni yang bagus itu seperti apa. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing, karena koloni itu memang ilmunya tidak bisa dipatenkan ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita melihat dari segi ciri-cirinya, karena memang untuk koloni Itama ini tidak tentu semuanya teman-teman ya. Kadang yang kita perkirakan ini koloni cepat, kadang-kadang lambat.
dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, ini Itama Sumatera ya. Lalu bagaimana dengan koloni Bakri teman-teman ya? Bakri juga sama saja teman-teman. Jadi koloni Bakri ini ada yang cepat, ada yang lambat juga. Jadi antara ketiga koloni Itama Jawa dan Itama Sumatera kemudian Bakri itu sebetulnya sama saja. Tergantung koloninya itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, koloni Bakri juga kadang-kadang produksi madunya sangat cepat juga ada. Nanti akan kita lihat ya. Kita lihat koloni Bakri yang ini untuk koloni Itama Sumatera ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat yang Bakri ya teman-teman ya. Nah, ini Itama Bakri teman-teman ya, yang biasa disebut Bakri. Nah, ini 1 minggu yang lalu, oh enggak 1 minggu ding, 5 hari yang lalu kita panen ini, dan sekarang sudah ada madunya lagi nih teman-teman. Ini sangat cepat sekali Itama Bakri, tetapi ada juga yang lambat ya teman-teman ya, tidak tentu ya. Jadi koloni ini tidak tentu, dan menurut saya sendiri, ilmunya tidak bisa dipatenkan. Karena apa? Semuanya memang tidak tentu teman-teman ya. Semuanya tidak tentu teman-teman. Jadi kita nggak bisa untuk berpatok kepada ciri-cirinya teman-teman, karena memang semuanya tidak tentu. Dan untuk Itama Jawa nanti teman-teman kita akan melihat di sana. Ini yang tadi ya, Itama Jawa tadi ya. Kita akan cek Itama Jawanya teman-teman. Ini pasti nyerang ini. Nah, ini. Ini Itama Jawa teman-teman. Ini masih banyak polennya ya. Masih banyak polennya. Tapi udah lumayan juga madunya sih. Nah, ini. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Ratu Klulut ataupun pengalaman. Jadi ini hanya berbagi pengalaman saya, khususnya pengalaman saya sendiri, dan ini pengalaman yang berada di Lampung ya teman-teman ya. Di Lampung. Karena memang setiap daerah itu memang beda-beda ya perkembangan madunya, perkembangan koloni itu setiap daerah memang berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi pengalaman saya ketika kita mau ternak kelanceng ini, khususnya Itama ya teman-teman ya. Kita bicara Itama. Jadi saya tidak memilih Itama Jawa ataupun Itama Sumatera ataupun Bakri. Dan yang saya pilih adalah koloninya yang penting super banyak teman-teman ya. Seperti ini. Telurnya banyak, lengkap, ada ratunya teman-teman. Itu yang saya cari. Dan untuk masalah Jawa, Sumatera, Bakri itu tidak masalah bagi saya. Ini kalau bagi saya ya teman-teman ya, itu bosnya ketawa tuh yang bikin ini, yang bikin stup untuk kelanceng ya. Jadi kalau saya sendiri nggak masalah mau Itama Jawa, Sumatera, mau Bakri, yang penting koloninya super banyak teman-teman ya. Ini yang jadi patokan saya sendiri. Jadi karena Itama Jawa, Sumatera ini memang tidak tentu ya, ada yang cepat, ada yang lambat juga. Dan juga teman-teman ya, kalau saya disuruh milih kan katanya ada koloni yang splitan ya teman-teman. Kalau saya sendiri walaupun splitan tidak masalah, yang penting koloninya juga banyak teman-teman ya. Ya enggak bos? Betul ya? Betul. Ya betul tuh. Yang penting koloni banyak. Kita akan melihat koloni yang splitan, koloni Bakri tadi teman-teman ya. Yang ini tadi yang kita lihat tadi teman-teman ya. Nah, ini splitan ini teman-teman dulu. Ini splitan. Nah, sudah kita lihat tadi ya teman-teman ya. Nah, ini splitan koloni Bakri. Bagi saya tidak masalah splitan. Yang penting koloninya banyak. Jadi tidak masalah
koloni Splitan, mau Itama Bagri, Jawa, itu tidak masalah. Yang penting walaupun Splitan koloninya super banyak. Dan koloni ada juga yang pemindahan dari log ternyata koloninya sedikit. Ini koloni utuh ya teman-teman ya. Koloni utuh kita pindahkan ke stup, koloni utuh. Namun koloninya sedikit. Kita lihat nanti teman-teman ini. Nah ini telurnya cuma sedikit teman-teman ya. Ini padahal satu koloni utuh ini teman-teman ya. Jadi tidak tentu. Nah, ini satu koloni utuh ini. Ya mungkin nanti kita pelihara beberapa bulan menjadi koloni yang super karena memang ada ratunya. Koloninya lengkap. Istirahat Om. Nah kita cek koloni Itama yang kita pindahkan kemarin teman-teman. Ini juga koloni utuh teman-teman ya. Koloni utuh kita pindahkan. Ini baru kemarin. Oke teman-teman, itu tadi adalah cara saya untuk memilih koloni Itama yang saya ternak. Jadi intinya yang pertama, saya tidak memilih koloni Itama Jawa ataupun Itama Sumatera ataupun Bakri ya teman-teman ya. Yang saya pilih adalah koloninya yang lengkap dan lebah pekerjanya cukup banyak. Dan juga saya tidak memilih koloni Splitan ataupun pemindahan log dari kayu utuh ya teman-teman ya. Yang terpenting tidak masalah untuk Splitan, yang terpenting koloninya lengkap dan lebah pekerjanya cukup banyak. Nah itu yang saya pilih. Dan untuk masalah produksi madu cepat atau enggaknya itu urusan nanti. Yang terpenting yang saya pilih adalah koloninya lengkap dan lebah pekerjanya cukup banyak. Karena memang koloni Itama ini memang walaupun koloninya banyak, lebah pekerjanya banyak, kadang-kadang juga ada yang pemalas ya teman-teman. Jadi artinya produksi madunya ini sangat lambat sekali. Nah itu ada juga teman-teman. Oleh sebab itu seperti yang saya bilang tadi, memang semuanya itu tidak tentu ya teman-teman ya. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.